Miami Grand Prix. Begadang ya kan? Di mana sprint week pula jadinya harus full begadang di 3 hari itu. Anyway, sebelum mulai video ini, sorry banget lah ya kalau gue di video ini rada moody dikit, soalnya emosi juga gue nonton Thomas Cup kemarin. Apalagi nonton Bagas Fikri kemarin, aduh udah kayak Coach Justin nonton bola aja gue ya kan? Ya, selesai. Tapi enggak lah, enggak sampai kata-kata kasar keluar juga, tapi emosi gue cukup tinggi saat itu. Udah lah, nggak usah lah ya bahas itu, kesel juga gue ntar. Ya wes, bagaimana Miami Grand Prix kemarin? Well, gue akan beri rating 8,5 dari 10 lah ya. Jujur aja gue nggak nyangka untuk pertama kalinya di 2024, Miami Grand Prix itu di rating lebih dari 8. Tapi sumpah nggak hanya kita mendapatkan race winner baru, tapi kita juga dimanjakan sama aksi-aksi seru di balapan ini. Oke lah ya, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas pemenang dan pecundang Miami Grand Prix 2024. Pemenang pertama, setelah sekian abad nunggu, Lando Norris. Udah nggak bisa lagi lu panggil dia Lando Norris, bang. Udah ada win-nya nih, bos. Yes. Tapi jujur aja, pace Lando lagi-lagi ngeri di sini, cuy. Setelah upgrade yang cukup banyak dari McLaren, gacor kali lah abang Inggris satu ini ya kan pace-nya. Ya mungkin kalian bakal bilang, alah terbantu safety car aja bangga. Ginilah, kadang kita perlu luck juga untuk menang. Dan Lando jujur aja kalau ngomongin soal menang, nggak ada luck-nya sama sekali kalau ngomongin soal ini ya kan. Sampai pada titik ini, akhirnya luck berada di sisi dia, dan dia meraih kemenangan pertamanya yang sudah ia tunggu-tunggu selama ini ya. Dengan cara yang keren juga, menahan Max Verstappen setelah restart safety car, yang mana nggak mudah juga, langsung dia spin dah tuh Max Verstappen sampai akhir balapan. Gelo lah emang ya kan. Kongres lah untuk Lando dan McLaren. Deserve lah setelah berapa bad luck dan lain-lain. Oh ya, kalau dipikir-pikir, kenapa ya pembalap non-Red Bull musim ini kalau mau menang tuh harus kena musibah dulu? Carlos kena usus buntu dan menang di Australia, Lando hidungnya kena pecahan kaca, menang di Miami Grand Prix. Aneh juga ya. Sekali lagi selamat untuk Lando dan semoga kemenangan-kemenangan tersebut terus datang. Gak lucu juga ya kan kalau udah capek-capek nunggu menang pertama kali, habis itu nggak menang lagi. Jangan so iya deh. Yeah. Pemenang kedua, Daniel Ricciardo. Ya, mungkin kalian bingung kenapa gue add Danny Rick, walaupun race dan quali kemarin dia malah ngampas lagi. Tapi di sprint shootout dan sprint race kemarin, dia menunjukkan kalau sisi lama Danny Rick itu masih ada. Dia qualified di P4, bertahan sekuat tenaga melawan Carlos di sprint race untuk pertahankan posisi itu. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa setelah beberapa balapan ampas sebelumnya. Ya, walaupun balapan ampas itu berlanjut di main race-nya ya, tapi weekend ini bisa dibilang merupakan weekend yang dapat meningkatkan motivasi Danny Rick. Apalagi dia sendiri juga bilang kemarin kalau dia tuh belum menunjukkan sisi terbaiknya sejauh ini. Ya, akhirnya emang benar malah kembali ke setelan pabrik dia. Anyway, masih ada 2 balapan lagi untuk buktikan poin gua kalau dia tuh emang sebenarnya masih layak tapi ya butuh waktu aja. Dan sejauh ini setidaknya udah ada poin lah ya dia dan nggak telur lagi poinnya. Dan pemenang ketiga, Esteban Ocon dan Alpine. Another what moment ya kan? Tapi jangan biarkan kemenangan Lando kemarin tuh menutupi kalau tim dengan mobil jelek ini mampu meraih poin pertama mereka musim ini dengan Esteban Ocon. Yang harus gue salut dari ST ialah dia mampu berada di pace yang bagus ya, dan menahan pembalap di belakangnya, termasuk Fernando Alonso. Entahlah ya kenapa kalau mereka tuh berdua duel ya, mau mereka jadi rekan tim atau beda tim, selalu ngeri-ngeri sedap kalau ada crash gitu. Kayak mencium bau-bau nggak enak gitu kalau lihat mereka berduel terus ya kan. Udah kebiasaan soalnya. Tapi untungnya aman. Dan Esteban mampu finish di P10 dan meraih poin pertama Alpine musim ini. Asik, bebas dari roastingan masuk ke list pemenang juga ya kan Alpine untuk pertama kalinya di 2024 ini. Ya kita lihat aja ke depannya bakal terus masuk ke list ini atau malah bakal disetel mulu video ini. Oke, sekarang masuk ke list pecundang. Ingat, sekali lagi, gue akan selalu ingatkan, biar kalian gak salah paham juga, kalau list pecundang ini bukan pembalapnya pecundang, tapi ya kena bad luck dan underperforming. Dan istilah pemenang dan pecundang ini udah normal dalam dunia olahraga. Oke, paham? Oke, langsung gas ke pecundang 1 dan 2. Gue gabung aja lah ya, karena
yang mereka berdua bisa dibilang benar-benar berduel keras dan merugikan race mereka masing-masing, yaitu Oscar Piastri dan Carlos Sainz. Iya, Oscar mampu start dengan baik dan benar-benar kayak roket ya di awal start ya, lalu naik ke P2 juga. Namun setelah pit stop dan safety car, Oscar dan Carlos berduel cukup keras dan itu membuat mereka kehilangan banyak waktu dengan pembalap di depan kayak Max dan Charles. Apalagi Carlos sempat komplain-komplain ala Lazuardi minus ceweknya ya. Ya kalau kalian nggak tahu konteksnya, cek aja di X atau Twitter. Rame banget dari kemarin tuh soal Lazuardi itu ya kan. Ya dia komplain-komplain soal manuver Oscar di sini. Tapi kalau gue boleh jujur, ini murni hard racing. Dan Ray Stewart pun juga berpikir demikian. Tapi untuk kasus di mana Carlos menyalipnya dan benar-benar full stop sekaligus nyentuh front wing Oscar, ya itu bisa dibicarakan. Dan di saat gue buat video ini, belum ada berita mengenai apakah dia bakal kena penalti atau enggak. Tapi itu udah diinvestigasi sama Ray Stewart. Tapi duel itu sudah jelas merugikan keduanya. Carlos sudah terlalu jauh dari Charles, dan Oscar harus terjun ke bawah karena front wing damage. Haduh, padahal mereka tuh ban hardnya baru loh. Sama kayak Lando di depan, cuman ya udah lah ya karena memang butuh waktu juga untuk manasin ban hard di race ini. Tapi heran aja gue, setiap kali Oscar kena senggol, itu kalau nggak Lewis, ya Carlos. Entah kenapa, secinta itukah mereka sama mobil papayanya ya kan? Nggak tahu juga gue. Nah, pecundang ketiga, Kevin Magnussen. Oke, sesenang-senangnya gue ngelihat dia defend Lewis Hamilton di sprint yang benar-benar menghibur ya. Nih orang balapan udah kayak open lobby serius. Udah gitu nge-cosplay Esteban juga koleksi penalti. Gokil kali lah. Tapi emang agak over lah defense-nya. Walaupun gue tahu alasan dia melakukan itu ya untuk melindungi Nico dari Lewis nantinya di sprint race itu. Dan kita harus respect itu karena dia bermain team game. Gak semua orang mau melakukan hal itu juga. Tapi ya semakin memantapkan dia untuk masuk list ini ya karena dia juga nabrak tuan rumah Logan Sargent di balapan tadi subuh. Entahlah habis makan apa K-Max sebelum weekend ini. Benar-benar rusuh habis seluruh weekend ya kan? Apa disogokin Red Bull 10 kali ya? Tapi ya K-Max emang selalu terkenal dengan hard racing-nya. Cuman ya di weekend ini bukan hard racing lagi, tapi legendary difficulty racing ini mah. Balapan yang asik lah, new race winner, penuh dengan aksi dan duel. Gak sia-sia lah gue begadang tadi malam dan mungkin kalian begadang juga merasa hal yang sama. Apalagi setelah kekesalan Thomas Cup nih ya, gue tuh kayak akhirnya seneng banget gitu ada balapan seru di F1 dan gak sia-sia begadang. Nah kan, bawa Thomas Cup lagi ya kan, suwe lah emang ya kan, tapi untungnya Lando gak suwe dan kita lihat dari sini ceritanya kayak gimana. Tapi sejauh ini di 2024 kita sudah melihat 3 pembalap dengan tim berbeda menang balapan. Akankah Mercedes dan Aston Martin bisa menyusul atau malah Alpine nanti yang menang duluan? Kacau lah ya kalau itu kejadian beneran. Tapi kalau kejadian beneran, gak ngerti lagi gue jujur. Miami Grand Prix, thank you lah telah membuktikan kritik-kritik para fans salah tahun ini. Mungkin ini menjadi balapan di mana Miami buktikan ke kita semua kalau track ini layak dipertahankan. Cuman ya gitu ya kan, fans kalau udah bahas beginian mah menghilang. Nanti kalau balapannya bosen, langsung keluar dari gua semua ya kan? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, kayaknya gue lanjut tidur aja lah ya. Ngantuk juga nih gue. Seperti biasa videonya kayak tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.